Tapi mbaknya tahu nggak kenapa mbaknya hampir dihujat satu Indonesia pengguna TikTok gitu? Tahu nggak kenapa? Karena Jakarta bagian dari Indonesia. Dan tahu apa? Karena Jakarta adalah bagian dari ibu kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semua lagi di channel ini. Oke, gimana nih kabarnya? Buat teman-teman yang nonton video ini, seperti biasanya tak bosan-bosannya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video. Seperti apa videonya? Silahkan teman-teman simak dari awal sampai akhir biar paham sebelum kita berkomentar. Kapokmu kapan dihujat wong sak Indonesia Raya rasakno kowe, ha? Pertama-tama buat mbak yang dari Malaysia itu ku ucapkan banyak-banyak thank you, banyak-banyak terima kasih atas kunjungan Anda ke Jakarta ya. Terima kasih juga karena mbak sudah memberikan penilaian terhadap kota Jakarta, kota yang membesarkan saya, tempat di mana saya besar di Jakarta ya. Terima kasih, tapi sepertinya ada yang salah dari ratingmu ya mbak. Kupikir rating 11 dari 100 itu udah paling parah. Ternyata ada lagi 0 dari 10. 0. Nggak ada 1%, nggak ada 0,1% itu kayak mana. Lalu aku tahu yang mbak rating itu adalah Jakarta. Dan Jakarta itu adalah kota. Jadi mbak itu bukan ngerating Indonesianya. Paham aku. Tapi kayaknya nggak semua rakyat Indonesia paham. Tapi mbaknya tahu nggak kenapa mbaknya hampir dihujat satu Indonesia pengguna TikTok gitu. Tahu nggak kenapa? Karena Jakarta bagian dari Indonesia. Dan tahu apa? Karena Jakarta adalah bagian dari ibu kota. Pernah menjadi ibu kota. Terus kenapa sampai akhirnya banyak banget konten kreator dari Malaysia yang ikut-ikutan juga bikin video kayak gitu? Karena mbaknya dari Malaysia. Dan kebanyakan mereka pun sudah pernah ke Indonesia dan mereka sudah pernah menginjak Jakarta. Terus mbaknya juga nggak tahu kan kalau netizen Indonesia, apalagi netizen Jakarta itu congornya itu pedes gitu. Tapi coba deh mbak, kalau misalkan daerah mbak gitu ya, di rating 0/10 gitu. Gimana mbak rasanya mbak? Di rating 0/10 walaupun benar memang daerahnya kotor, tapi di rating sampai media sosial itu 0/10 gitu. Hah? Sakit hati nggak lo? Sakit nggak? Enggak, lu yang sakit berarti. Terus aku mau tanya, kau bilang Jakarta itu kotor, memang di daerahmu itu tak ada sampah kah? Tak ada orang buang sampah berserakan gitu? Nggak ada? Saya tahu mbak, saya sadar sebagai warga Jakarta memang Jakarta itu masih banyak sampah berserak. Tapi saya yakin Jakarta itu bukan 100%, 1000% daerah yang kotor mbak. Begitupun dengan daerah mbak. Pasti daerah mbak juga banyak kan sampah, nggak mungkin nggak ada. Terus mbak, warung, warteg mbak bilang restoran. Trotoar dibilang jalanan kota. Pasar dibilang mall. Saya nggak tahu apakah ini karena perbedaan bahasa atau gimana ya, saya nggak ngerti. Tapi tolonglah kalau sampai bilang makanan Jakarta itu kotor, ada ulatnya gitu. Terus menurut lu, kita yang di Jakarta makan nasi pakai ulet gitu, ah? Gitu konsepnya. Lah yo mangkane mbak, nek mau jalan-jalan iku lho yo, di research sek gitu. Dicari tahu dulu ngono lho. Mau melayu ndi, jalan-jalan ning ndi, makan ning ndi ngono lho. Gua pribadi pun kalau jalan-jalan ya pasti cari di Google, dan yang nongol di Google itu pasti yang bagus-bagus. Walaupun gue dikasih tujuan ke pasar gitu, tapi pasti pasarnya tuh pasar yang bagus gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Kayak misalkan gue mau ke Thailand gitu, terus gue mau ke pasar, pasti ditunjukinnya tuh pasar night market atau pasar Pratunam atau pasar apa gitu, pasarnya tuh yang bagus gitu loh. Menurut lo yang punya pasar cuma di Jakarta doang? Di negara lain gak ada pasar gitu? Mbaknya aja ke Tamrin City bilang harganya overrated. Hah? Udah kelihatan kan dompetnya berapa? Terus lo bilang baju-bajunya gak sesuai sama taste lo, gak sesuai sama selera lo. Heh, Memunah, lu kate kalau gua ke Malaysia atau gua ke negara mana gitu semua bajunya sesuai sama selera gua? Hah? Nggak gitu. Udah gitu yang lu foto, yang lu masukin di video TikTok lu itu kebaya encim atau apa gitulah ya di Tamrin City gitu ya kan? Lu tau nggak itu baju itu bisa dibilang semacam baju adat gitulah, bisa dibilang kayak gitulah ya istilahnya. Terus lu berharap baju Jakarta itu sama kayak baju Malaysia gitu, baju icon Jakarta itu sama gitu kayak baju di Malaysia? Nggak bisa mbak. Sama gitu kayak Brunei, Filipina, Thailand sama gitu. Enggak. Setiap negara itu punya kekurangannya. Mau lu ke negara terhebat di dunia pun pasti ada kurangnya. Mbak, lu ke Tamrin City aja bilang overrated. Gimana lu ngeliat H&M, lihat GI, lihat yang branded yang lain gitu. Itu baru di Tamrin City. Belum di ITC, Mangga 2, Tanah Abang. Kalau di Tamrin City aja lu kata mahal, lu gimana belanja di H&M, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka gitu gimana? Mbaknya tahu nggak ya kalau Jakarta tuh banyak gitu, ada Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan gitu, tahu nggak ya? Dia tahu juga nggak ya kalau anak-anak SCBD tuh chill banget gitu loh. Coba dah kalau mbaknya tuh makan di Sky BCA gitu ya, di Hensin gitu coba.
di Animale gitu ya, biar nggak ada uletnya gitu. Di Mulia ya kan, di Pullman gitu, makan di hotel-hotel yang 5 star gitu mbak. Lu ngapain sih mbak, baru kali ini keluar negeri? Bahas soal orang Malaysia yang datang ke Jakarta dan ngasih rating 0 gitu. Sebenarnya gue jujur agak bingung sih, kenapa seorang turis itu datang ke Jakarta tapi datangnya ke tempat-tempat yang dia datengin. Apakah itu termasuk tourist attractions di Jakarta? No. Jadi mbak, sebenarnya setidaknya kalau misalnya mau datang ke suatu kota ya di negara tertentu, di Google dulu lah gitu loh. Kayak things to do in Jakarta tuh kemana-kemana aja gitu loh. Nah kan mbak kan ceritanya kan makannya nih di dekatan Tamrin City ya. Nah terus kenapa pertanyaan saya mbak kagak ke sebelahnya aja gitu ke Plaza Indonesia? Kenapa makannya malah di kaki 5 gitu loh mbak? Coba kalau ke Plaza Indonesia, ada bagus, makanan banyak, enak-enak, mewah-mewah. Ya tapi sebenarnya kita ya udah nggak usah marah gitu loh, biasa aja. Berarti kan dari apa yang kita lihat yang dia post itu udah terbukti nih kalau dia itu sebenarnya mau carinya kualitasnya seperti apa tapi budgetnya kagak cukup gitu loh. Mungkin kayak mau makan yang harganya 10.000 tapi maunya kualitas 100.000 gitu. Lagi juga ya di mana-mana tuh ya kalau misalnya kita traveling mah ya mau ke negara manapun ya, mau negara manapun, kota manapun tuh pasti ada harga, ada barang gitu. Paham kagak? Terus juga di negara manapun tuh misalnya kota AP gitu ya, pasti ada tempat yang bagusnya dan ada tempat yang biasa-biasanya gitu loh. Jadi tuh sebenarnya kalau kita mau traveling kemanapun ya, itu tuh disesuaikan dengan saldo di ATM gitu sebetulnya. Nah kayak misalnya aja nih besok nih gue mau ke Kamboja gitu ya. Gue mau ke Kamboja, gue bisa pilih nih mau hotel yang mana. Hotel yang biasa aja apa gue mau ke kayak Aman Resort gitu. Akhirnya gue pilihnya ke Aman Resort karena gue pengen ratingnya yang bagus gitu. Jadi ya disesuaikan aja sih. Ya udah kita gak usah tersinggung. Jadi sebenarnya kan ya itu sama aja kayak dia ngerating diri sendiri. Ada turis dari negeri Upin Ipin yang datang ke Indonesia dan memberikan nilai makan 0/10, tempat visit 3/10, dan shopping 0/10. Kupikir debat itu yang paling sadis ya, 5/10, 11/100 ya. Ini ada lagi 0/10 loh, lebih kejam, lebih jahat lagi nih. Serius nanya, kamu ini mau liburan atau mau datang hanya untuk menjelek-jelekan? Saya rasa ini masalah dana aja ya, dananya kurang gitu ya. Jadi perginya itu ke tempat-tempat yang memang pasar, yang kayak seperti itu. Kalau dananya tuh cukup, itu ke Plaza Indonesia, Senayan City. Makanan loh, 0/10. Kamu pikir kita ini gemoy-gemoy begini, ini gara-gara makanannya nggak enak gitu? Kamu pikir daerahmu itu bagus sekali gitu, nggak ada sampah gitu, di mana-mana sampai ke pelosok-pelosok itu nggak ada sampah gitu. Mainmu kurang jauh Siti Maimunah, kamu hanya berada di satu titik. Indonesia ini luas. Kalau kau dengan negerimu yang kecil itu, kau keliling Indonesia ini ya, terbelalak matamu. Metete-metete liurmu melihat keindahan Indonesia. Baru kau makan satu menu, udah kau kasih nilai 0 kita. Belum kau makan ya, nasi padang, rendang, papeda, apalagi kerak telur. Kalau kau main ke rumahnya orang, negaranya orang, jangan kau pulang-pulang mengandung bawang, menyakitkan. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Tiba-tiba video aku pergi Jakarta naik balik FYP. Kasih faham abang dekat kakak Intan Noliana, jangan menghina negara orang lain. Ramai pula orang tag aku dekat dalam video ni. First impression kita orang kotor. Ya pertamanya, negara kita ni bersih sangat ke dek? Bersih sangat ke dek negara kita ni, tak ada sampah? Negara kita pun banyak sampah. Lepas tu ramai pula orang yang buang sampah merata-rata kan. Ada tong sampah pun buang sampah merata-rata. Serabut. Dekat negara kita ni tak serabut ke dek? Kalau kau pergi kat area Sogo dekat KL tu pun serabut juga kan. Macam mana diorang boleh makan tepi jalan macam ni? Kau tak pernah nampak orang makan tepi jalan? Dekat negara kita ni memang tak ada orang makan kat tepi jalan
Kita orang makan dekat restoran je, tapi still kotor, cawan berkulat, nasi ada macam ulat tu. Padahal nampak elok je kan dalam gambar ni. Tapi kau makan kan? Kalau kau dah tahu ada ulat, kau pergilah dekat peniaga tu, kau komplain dalam nasi ni ada ulat. Kau ingat orang Indonesia ni kotor sangat ke? Orang Indonesia ni pembersih. Aku pergi Jakarta, aku pergi Bandung, orang sana bersih-bersih. Tak ada maknanya diorang nak makan makanan yang ada ulat. Ataupun minum dekat cawan yang ada kulat. Kalau nak buat cerita pun agak-agak lah, dek. Another restoran yang kotor, semua restoran kita orang pergi kotor, agak-agak lah, dek. Aku tengok macam elok je. Kau pergi mana ni, dek? Semua tempat kau pergi kotor. Jalan Jem Teruk dari KL. Hari kedua kita orang rasa nak balik juga. Dekat KL tak jam. Dekat KL tak jam. Dekat KL pun jam juga, dek. Kalau kau pergi time orang nak pergi kerja ataupun orang nak balik kerja, memanglah jam, dek. Dekat mana-mana pun jam. Dah nama je Jakarta. Aduh. Overrated bagi aku, tak kena taste kita orang langsung. Dah memang baju-baju orang Indonesia suka. Kita pun ada juga baju-baju orang Malaysia suka. Tapi orang Indonesia tak suka. Ini dah memang taste orang Indonesia punya. Janganlah kita hina taste dorang. Kalau adik nak tahu, setiap negara masing-masing ada cara pakai dia. Orang Malaysia pakai macam ni. Orang Singapura pakai macam ni. Orang Brunei pakai macam ni. Orang Indonesia pakai macam ni. Orang Thailand pakai macam ni. Setiap negara ada style dia, dik. Jadi kita kena hormati style negara masing-masing. So kalau tak kena dengan taste kau, dik, kau diam-diam sudah. Tak payah nak tulis macam ni. Kau dah menghina tu. Kau menghina taste negara orang tu. So aku just nak cakap, sebaiknya bila kita pergi negara orang tu, kita hormati negara tu. Setiap negara ada kekurangan. Negara kita pun ada kekurangan. Banyak kekurangan kat negara kita. So bila kita pergi ke negara orang, kita belajar dia punya culture. Kita buka minda kita. Tengok benda yang baik. Benda yang baik kita bawa masuk ke dalam negara kita. Benda yang kurang kita jadikan pengajaran. Kita jadikan benda yang tak baik tu sebagai pengajaran supaya kita lebih bersyukur menjadi rakyat negara kita. Macam itulah, barulah kepala otak kita ni berkembang. Dan untuk pengetahuan korang, negara Indonesia ni antara negara yang berkembang maju. Ekonomi Indonesia memang betul-betul berkembang. Sebab tu kalau korang perasan, banyak produk-produk keluaran Indonesia dah pergi ke serata dunia. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video. Dan menurut teman-teman gimana? Setuju nggak dengan slogan ala Melayu Malaysia? Silahkan tuliskan komentar. Dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.